Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisi Mania, NIM 2019 0230012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Andalas Surabaya. Untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi jaringan Wi-Fi atau dengan menggunakan modul NodeMCU ESP8266. Nah, untuk video ini memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Antarmuka. Jadi untuk tugasnya yaitu untuk yang A, buatlah perangkat komunikasi media jaringan Wi-Fi dengan menggunakan modul board NodeMCU ESP8266. Nah, untuk yang pertama, untuk video saya yang pertama ini nanti akan menjelaskan mengenai tutorial ESP8266 dengan menggunakan modul board NodeMCU untuk menyalakan lampu LED menggunakan web browser. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya terlebih dahulu. Jadi untuk programnya sendiri itu di sini kita harus menginputkan terlebih dahulu untuk ESP8266-nya, jadi library-nya harus sudah ada pada Arduino. Kemudian kita juga include-kan terlebih dahulu ESP8266 web browser-nya. Nah, setelah itu kita untuk ini merupakan SSID atau username dari nama hotspot ataupun wifi kalian. Kemudian untuk passwordnya seperti ini, kalian ketikkan di sini. Kemudian untuk ESP8266 web server 80. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasikan server dengan port 80. Kemudian next untuk ini untuk mendeklarasikan bahwasanya pin LED ini berada pada pin D5 dari modul NodeMCU. Setelah itu kita kondisikan nilai awal dari status LED-nya itu sebagai low. Kemudian lanjut untuk file setup, dimana file setupnya di sini kita deklarkan atau kita tepatkan untuk baud rate dari serial package-nya itu sebesar 11.5.200, kemudian diberikan delay sebesar 100. Kemudian untuk pin mode-nya ini untuk LED dikondisikan sebagai output. Kemudian serial print line ini digunakan untuk menghubungi. Nah, ini digunakan untuk autentifikasi sambungan Wi-Fi dari Wi-Fi ini ke modul NodeMCU. Kemudian di sini mengecek kondisi Wi-Fi-nya tersambung atau enggak. Nah, untuk ngeceknya kita di sini menggunakan while Wi-Fi.status, kemudian tanda seru sama dengan WL connected. Diberikan delay sebesar 1000, kemudian serial print. Setelah itu masuk ke serial print line. Nah, serial print line Wi-Fi tersambung. Nah, ketika Wi-Fi sudah tersambung, maka akan memberikan sebuah informasi bahwasanya Wi-Fi tersambung. Nah, untuk dapat informasi ini kalian bisa melihatnya di serial monitor. Kemudian di sini ada serial print nomor IP. Nah, jadi nanti untuk nomor IP-nya akan tertera pada serial monitor. Nah, jadi setelah itu untuk status LED. Nah, status LED di sini ada server.on ketika dia tersambung, kemudian LED-nya menyala. Kemudian di sini ada LED-nya mati. Setelah itu server.on not found atau tidak ditemukan. Kemudian server.begin, kemudian serial.println memulai HTTP server. Setelah itu fungsi untuk semua status LED. Kemudian void tersambung, di mana di sini untuk kondisi awal yaitu status LED-nya adalah low. Kemudian server.share. Nah, ini merupakan program yang digunakan untuk web servernya nanti. Jadi server.send 200 teks dalam maksud saya garis miring HTML, kemudian kirim HTML status LED. Nah, ketika LED-nya menyala, maka status LED-nya akan high dan di sini juga dikirimkan status LED-nya. Nah, ketika LED-nya mati, begitu juga dengan sama seperti yang LED-nya nyala tadi. Ketika LED-nya mati, maka status LED-nya akan low dan di sini juga akan dikirimkan status LED.
Kemudian ketika file tidak ditemukan, server.send. Nah, ini ketika alamat IP yang kita copy dari serial monitor ke web browser itu tidak ditemukan, maka akan terdapat informasi bahwasanya 404 atau halaman tidak ditemukan. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengakses kode HTML yang dikembalikan sebagai string. Di mana string HTML, kirim HTML win 8_t status let string content. Ini formatnya seperti ini. Kemudian di sini content plus sama dengan head, kemudian content plus sama dengan title, let control. Di sini untuk pengaturan dari web browsernya, kemudian content, di sini head, terus body, kemudian mengendalikan kondisi let. Nah, di sini juga ada ukuran yang digunakan untuk desain pada web servernya. Kemudian jika status let content page style font size-nya 8, nah jika status let-nya dia on, maka kontennya let mati. Setelah itu button type di sini ketika LED-nya mati dia akan off, seperti itu. Ketika LED-nya on dia akan on, ketika LED-nya mati juga dia akan memberikan kondisi off. Nah, kemudian else content di sini ketika status LED-nya mati, maka untuk kontennya di sini diisi LED menyala. Kemudian untuk button font size-nya ini tombol on. Kemudian konten 9 body, nah ini HTML. Nah, untuk program ini digunakan untuk program desain pada web servernya. Kemudian untuk void loop di mana server.handle client jika if status let digital write pin let high, else digital write pin let low. Begitu untuk program dari Arduino-nya seperti ini. Jadi untuk kondisi dari node-nya sendiri itu harus online dan juga harus menggunakan jaringan yang sama antara web servernya ini dengan node-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan hardware-nya, di mana di sini sudah ada satu buah node-nya, dan juga satu buah LED dan juga nah, kemudian lanjut next, mungkin bisa saya langsung tunjukkan untuk hasil dari pembacaan serial monitor. Nah, ketika tadi kan sudah dibuatkan program bahwasanya ketika nanti sudah terhubung maka akan memberikan informasi terhubung, WiFi tersambung, seperti itu. Nah, ini merupakan Anis ini merupakan nama WiFi yang saya gunakan. Nah, di sini sudah tertera WiFi tersambung. Berarti untuk WiFi tersambung ini program yang ada di sini sudah berjalan. Ini menandakan bahwasanya dari node-nya dan juga web browsernya sudah tersambung. Nah, kemudian untuk melihat web browsernya, kalian bisa dapat copy nomor IP-nya, kemudian kalian masuk ke search engine. Nah, bisa kalian paste di sini. Nah, nanti akan tertera seperti ini. Jadi untuk mengendalikan LED, status LED-nya off. Nah, ketika nanti saya tekan kondisi on atau button on di sini, maka akan menyalakan LED yang ada di dalam hardware saya. Mungkin bisa saya lihat, saya tunjukkan ketika saya on. Nah, maka LED juga akan on. Dapat kalian lihat. Nah, kemudian ketika saya tekan off, maka LED juga akan off. Seperti ini. On-kan lagi, saya padamkan. Nah, begitu juga nanti bisa dilihat pada hardware bahwasanya program yang digunakan ini sudah benar dan sudah berhasil.
Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini nanti akan terdapat dua buah simulasi. Nah, yang pertama ini mengakses LED menggunakan web server. Nah, untuk yang kedua ini nanti akan membuat sebuah aplikasi di MIT App Inventor untuk monitoring suhu yang menggunakan Node 7 ESP8266. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat aplikasi di MIT App Inventor untuk monitoring suhu menggunakan Node 7 ESP8266. Nah, untuk ini nanti saya akan menggunakan yang namanya Firebase dan juga menggunakan sensor suhu LM35. Nah, sebelumnya di sini saya akan menunjukkan untuk MIT App Inventornya. Desainnya sebelumnya ini sudah saya buat. Nah, perlu kalian ketahui atau perlu kalian perhatikan bahwasanya di sini saya menggunakan satu buah icon yang namanya Firebase. Nah, untuk pengaturan dari Firebase-nya sendiri itu terdapat beberapa pengaturan, yaitu yang pertama Firebase token. Nah, Firebase token ini kalian bisa dapat pada pada Firebase. Nah, dimana ketika kalian masih belum membuat atau belum bisa akses di Firebase, mungkin kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Kalian tinggal ketikkan saja pada web browser ataupun maksud saya pada search engine Firebase seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian sudah buat, mungkin kalian langsung saja untuk masuk ke konsol. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat untuk menu monitoring suhu. Kalian langsung klik saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk Firebase token ini kalian bisa dapatkan pada menu setting ini, kemudian project setting. Kemudian kalian masuk ke service account. Kemudian masuk ke database secret. Kemudian nah, kalian dapat di sini. Nah, kalian bisa langsung copy di sini dan kalian pastekan pada Firebase tokennya. Nah, kemudian untuk Firebase URL ini bisa kalian dapat pada di sini real time database. Nah, pada URL ini kalian copy saja, kemudian kalian dapat pastekan pada Firebase URL di sini. Kemudian untuk project bucket, nah project bucket ini berhubungan dengan program yang ada pada Arduino, di mana di sini ada hasil pembacaan yang nantinya akan berhubungan pada ini hasil pembacaan harus sama. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini untuk aplikasinya sudah saya build menjadi APK. Nah, kemudian langsung masuk ke program dari ini dari Arduino-nya. Nah, sebelumnya di sini saya ambil referensi dari tutorial YouTube. Nah, kemudian di sini kita harus mengincludekan terlebih dahulu untuk Firebase ESP8266 dan juga ESP8266 Wi-Fi-nya. Nah, ini juga harus sama ketika mengoperasikan aplikasi ini harus Node MCU atau Node MCU ESP8266 ini harus dalam keadaan online dan juga harus menggunakan satu Wi-Fi ataupun satu jaringan yang sama. Kemudian kita definisikan terlebih dahulu untuk tipe sensor maksud saya LM35-nya ini pada pin 0 Arduino. Kemudian integer hasil baca ADC-nya dia 0. Kemudian untuk integer ini suhu. Kemudian define Firebase host. Nah, ini untuk define Firebase host ini digunakan atau link yang dikopikan di sini juga sama didapat dari database real time yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari sini. Kemudian untuk yang Firebase out ini didapatkan dari
yang saya jelaskan tadi dari sini, dari Firebase token ini juga bisa, atau kalian bisa lihat pada webnya Firebase yang sudah saya tunjukkan tadi pada menu setting ini. Nah, kemudian next untuk nama WiFi. Nah, untuk nama WiFi ini untuk pengaturan dari NodeMCU dan juga aplikasi yang dibuat tadi harus sama, yaitu jaringannya harus pakai satu jaringan yang sama. Kemudian kita deklarasikan objek data dari Firebase-nya, Firebase data, Firebase data. Kemudian masuk ke Void Setup. Nah, Void Setup di sini saya menggunakan baud rate sebesar 11.5.200. Kemudian untuk mengoneksikan ke WiFi, di mana wifi.begin, di sini ada wifi underscore SSID, kemudian wifi underscore password, kemudian serial.println connecting, kemudian while status wifi status WL connected serial print dot dan delay 500, kemudian serial println, kemudian serial print connected with IP. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang web browser untuk ngecek kondisi dari jaringannya itu sudah tersambung atau belum, seperti itu. Kemudian serial.println, yaitu di sini ada wifi.local IP, kemudian firebase.begin, firebase host, dan firebase out. Kemudian untuk void loop-nya, di mana di sini ada baca LM35, kemudian float T sama dengan suhu. Nah, ini akan menampilkan suhu berapa yang terbaca pada LM35. Kemudian untuk serial.print suhu, serial.print-nya T, serial.println-nya derajat Celcius. Nah, kemudian untuk pemberian status suhu, ini suhu aja, jadi nggak pakai sensor kelembapan, hanya menggunakan sensor suhu, dimana jika firebase.setFloat firebase data, maka akan menghasilkan atau akan ditampilkan hasil pembacaan dari suhu tersebut. Kemudian serial.println suhunya akan terkirim, else atau kondisi lainnya serial.println suhu tidak terkirim karena mungkin ini nanti ada errornya apa seperti itu. Nah, sehingga di sini ditambahkan firebase data.error reason atau alasan errornya dia kenapa seperti itu. Nah, kemudian diberikan delay sebesar 1000. Setelah itu untuk void baca LM35, hasil baca ADC sama dengan analog read pin ADC. Nah, ini untuk membaca pin ADC-nya. Nah, untuk konversi nilai ADC ke nilai suhu, untuk rumusnya sendiri itu menggunakan rumus seperti ini, di mana suhu sama dengan hasil baca ADC dikali 3,3. Nah, 3,3 ini merupakan referensi dari tegangan yang dihasilkan oleh modul dari WiFi itu sendiri atau NodeMCU ESP8266. Kemudian dibagi 1023. Nah, 1023 ini merupakan maksimal dari bit dikali 100. Kemudian diberikan delaynya 100. Nah, untuk memastikan apakah ini data yang dihasilkan itu real time atau enggak, mungkin kalian bisa lihat di serial monitor. Nah, suhu terkirim 32 derajat. Nah, harusnya pada Firebase juga akan terkirim 32. Sama 32, yang terbaca pada serial monitor juga 32. Nah, nanti untuk lebih memastikan lagi bahwasanya pada real time dari database maupun pada serial monitor akan sama pada aplikasi yang sudah saya buat, dimana yang aplikasi MIT App Inventor tadi sudah saya build ke aplikasi Android seperti itu. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan satu buah hardware untuk monitoring suhu ini. Tetap saya menggunakan satu buah modul WiFi NodeMCU ESP8266 dan juga satu buah sensor suhu. Di sini ada LM35. Nah, untuk hardware-nya mungkin saya lanjut berikutnya. Baik, untuk demonstrasi hardware-nya di sini saya sudah siapkan satu buah board modul WiFi atau NodeMCU ESP8266 dan juga satu buah sensor suhu LM35. Nah, untuk wiringnya sendiri, dimana di sini untuk VCC-nya saya sambungkan ke 3 volt. Kemudian di sini untuk out-nya saya sambungkan ke A0.
dan juga ke ground. Jadi yang kabel hijau ini dia nyambung ke A0 atau outnya, kemudian untuk yang kabel kuning ini dia masuk ke ground. Nah, kemudian untuk aplikasinya di sini sudah saya build menjadi aplikasi Android. Nah, sebelumnya di sini saya sudah hubungkan atau dari NodeMCU-nya ini sudah online sehingga datanya juga akan masuk ke aplikasi Android ini. Jadi data yang di sini itu didapat dari NodeMCU ini yang akan mengirimkan datanya ke database. Nah, sehingga data yang diambil dari NodeMCU atau dikirimkan dari NodeMCU ke database ini akan dikirimkan ke aplikasi Android. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya suhu yang dideteksi adalah 32, sehingga pada aplikasi Android juga terdeteksi suhu sebesar 30 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan ini saya restart, misalkan NodeMCU-nya saya restart, atau mungkin bisa saya naikkan suhunya dengan cara memegang dari LM35. Nah, suhunya akan naik. Kemudian saya lepaskan. Maka suhunya akan turun. Dan ini datanya harus sama dengan data yang ada pada real-time database. Seperti ini. Datanya sama. Nah, baik, cukup sekian dari pemaparan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.